Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Mari saja kita semua untuk bangkit berdiri. Dan mari kita salami saudara di sebelah kanan kiri kita. Kita berikan encouragement satu sama lain. Kita percaya kita bersuka cita pada pagi hari ini atas kebaikan Tuhan yang terus menerus ada dalam kehidupan kita. Yes. Baik saudara siap untuk memuliakan Tuhan? Amin. Saudara siap memuliakan Tuhan? Mari beri kemuliaan bagi nama Dia. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Biarlah kami terus menerus tenggelam di dalam hadirat Engkau. Tuhan, kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, bahkan Allah yang memenuhi setiap kami dengan sukacita pada pagi hari ini. Tuhan, kami katakan dengan iman, bahkan laut saja bergelora karena kedahsyatan Engkau. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, meninggikan Engkau, memasyurkan nama Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau layak, dan kami mau berikan seluruhnya hanya bagi nama Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan katakan, amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mari kita menyembah Dia. Come on.
bersyukur pada hari ini Tuhan, dan percaya Engkau baik Tuhan buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk terus mengenal Engkau lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku
memuliakan Engkau, Yesus. Kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Kami mau mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami mau mengenal-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Kami mau mengenal-Mu. Yes, Lord. Yes, Lord. Because you're enough for us, Lord. Karena Engkau cukup bagi kami, Tuhan. Bahwa Engkau adalah hadiah terindah yang pernah kami dapatkan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Jesus. Tiada hal lain di dunia ini yang dapat membandingkan kasih Engkau. Kasih yang tidak pernah melihat kekurangan kami. Bahkan terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang terus mengingatkan setiap kami bahwa Engkau ada bersama-sama dengan setiap kami, Tuhan. Thank you, Jesus. We worship you. Christ is my reward and all of my devotion. Yes. And there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, yes, Lord, yes, Lord. That's my all in all. Christ, my all in all. The joy of my salvation. Oh, and His hope will never. Come on, we declare, heaven is our home. Yes, Lord. Through every storm, we will sing. Thank Jesus. To God be the glory.
turning back. No turning back. Yes, Lord. I have decided to follow Jesus. No turning back. 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 Yes, Lord. Yes, God. Engkau cukup bagi kami, Tuhan. Karena Kau Allah yang sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Tidak ada yang perlu ditambahkan lagi, Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah memberi yang terbaik, yang sempurna dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu, rahmat Engkau yang besar dalam kehidupan kami. Kami bangga, kami bersyukur, kami punya Allah seperti Engkau, Tuhan. Firman Kau di 1 Tawarik 29 ayat 11, firman Tuhan katakan, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Oh yes, Lord. Benar Tuhan, Kaulah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Engkau penguasa alam semesta. Engkau yang berdaulat atas segala-galanya, Tuhan. Bahkan Engkau yang menjadikan kami dari debu tanah, Tuhan. Kau memberikan nafas hidup bagi kami, sehingga kami boleh mengalami kehidupan. Kami boleh menjadi ciptaan Engkau yang sempurna, Tuhan. Bahkan Engkau yang telah menebus kami dari gelap kepada terang Engkau yang ajaib. Membawa kami, Tuhan, dari perbudakan menjadi orang-orang merdeka, Tuhan. Dari budak menjadi hamba, menjadi anak-anak yang terkasih, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, untuk setiap karya Engkau yang ajaib, yang dahsyat dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami katakan, Tuhan, sebagai umat ciptaan Kau, sebagai umat tebusan Kau, kami ada hanya untuk memuliakan Kau. Kami ada untuk memasyurkan nama Engkau. Kami ada untuk mengagungkan nama Engkau, Tuhan. Kau layak untuk dipuji. Kau layak untuk disembah. Kau layak untuk diagungkan, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, biar kami senantiasa memuliakan nama Engkau, memasyurkan nama Engkau dalam seluruh area hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, Tuhan. Kau berkati mereka sebagai generasi penerus, generasi yang akan mengambil alih jemaat ini, mengambil alih kota ini, bahkan bangsa ini, Tuhan. Kami memberkati mereka. Kami katakan Roh Allah ada pada mereka. Roh Allah mengurapi mereka. Kami katakan ada benih-benih ilahi, karakter-karakter Kristus yang ditanamkan dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami berdoa dalam proses pembelajaran mereka, Tuhan. Kau berikan mereka roh yang attentiveness, Tuhan. Mereka full konsentrasi, Tuhan, dalam pembelajaran sebentar. Ada roh yang mau diajar, ada roh yang taat, Tuhan. Dan kami berkati mereka, Tuhan. Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang akan dipenuhi dengan urapan dan kuasa Engkau pada generasi mereka, pada angkatan mereka, Tuhan. Mereka akan take dominion, Tuhan. Mereka membawa pengaruh ilahi, Tuhan, di lingkungan mereka, dimanapun mereka pergi dan berada. Menjadi generasi anak-anak panah, Tuhan, yang akan mencapai sasaran dan tujuan kehendak Engkau, Tuhan, dalam kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar mereka, Tuhan. Engkau berikan hikmat, pengertian, urapan Engkau turun atas mereka, sehingga mereka boleh membawa transformasi nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu ini, Tuhan. Berkati mereka, Tuhan. Dikuduskan proses pembelajaran mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan belajar, anak-anak.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat hari kenikmatan bagi kita semua. Nama saya Niko Manampiring sebagai volunteer dan bagian dari tim kepemimpinan dalam jemaat ini. Atas nama Gembala dan tim kepemimpinan, kami menyambut saudara, Bapak Ibu Saudara dengan sukacita. Saudara bukan orang asing di tempat ini, tapi kita sama sebagai satu keluarga ilahi. Baik saudara, kalau tadi kita telah menghormati Tuhan lewat pujian penyembahan, saat ini kita menghormati Tuhan lewat pemberian, persembahan dan perpuluhan. Saudara bisa memberi secara tunai melalui amplop-amplop yang telah tersedia, ataupun saudara bisa memberi persembahan saudara melalui transfer ke nomor rekening gereja. Dan sebelum saudara memberi, ayat firman Tuhan di Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap berkat, setiap kemurahan, segala berkat kekayaan, segala berkat kesehatan, apapun yang baik dan yang sempurna yang Kau percayakan dalam kehidupan kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Semuanya itu datangnya daripada Engkau saja. Dan kami sebagai ungkapan syukur, kami mau memberi persembahan sebagian yang ada pada kami Tuhan. Kau berkati, kuduskan setiap persembahan kami, agar lewat persembahan ini kerajaan Kau boleh diperlebar Tuhan, dan nama Engkau dimuliakan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis kami. Kami berdoa biar tingkap-tingkap sorga terbuka dan berkat Engkau terus dicurahkan. Terima kasih Tuhan, kami memberi di dalam dengan rasa syukur, dengan sukacita dan kerelaan hati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu memberi, dan sambil memberi persembahan ada beberapa penyampaian pengumuman dapat saudara saksikan lewat tayangan video. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami di dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuritan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan life group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuritan kelompok ini. Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh di dalam iman bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group, saudara dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Dan untuk mendukung perintisan IN Minahasa Utara, kami mendorong setiap jemaat yang memiliki teman, kerabat, maupun keluarga di Minahasa Utara untuk dapat terhubung dengan life group dan setiap pertemuan perintisan IN Minut yang ada, agar bersama-sama kita menghormati Allah dan menjadikan murid di Minahasa Utara. Berikutnya ada pelayanan remaja The Royal Teens yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama
Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Sekali lagi, bersama-sama kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Demikian penyampaian pengumuman. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita sambut pembicara kita, Pak Niklas Calvin Kaunang. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oke, terima kasih Pak Niko. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara, how are you today? Are you better than good? Oke, Bapak Ibu Saudara, ada sedikit tambahan informasi buat kita semua. Mulai bulan ini, di setiap bulannya, pada minggu pertama setiap bulan, kita akan bersama-sama mengambil suatu tindakan iman, bahwa setiap minggu pertama setiap bulannya kita akan mengambil persembahan misi, suatu bagian di mana kita menghormati Allah dengan bagaimana kita mau terlibat dalam misi Allah. Okay? Dan pemberian Bapak Ibu Saudara ini nantinya kita akan kumpul setiap minggu pertama setiap bulannya, dan bersama-sama persembahan Bapak Ibu Saudara ini akan dipakai khusus untuk misi perintisan di Indonesia. Oke, jadi Bapak Ibu Saudara yang saat kita mengambil bagian di misi persembahan misi ini, semuanya kita tahu bahwa waktu kita belajar di Watship as doktrin tentang misi, 3 hal yang kita bisa lakukan saat kita mau terlibat dalam misi. Ada 3D. Situ ada apa? Daya, kita terlibat langsung di dalamnya, kita terjun langsung di dalamnya, dan kita doa, kita berdoa, dan yang ketiga adalah dana, bahwa dana kita pergi ke dalam ladang misi. Oke? Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil persembahan misi, dan Asher akan membantu kita untuk mengkolek persembahan misi kita pada hari ini. Silakan. Mission 10 and 10. Oke. Oke, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa setiap persembahan kita pada hari ini, persembahan misi kita itu akan dipakai untuk pelebaran kerajaan Allah di Indonesia. Oke? Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan lanjut dengan firman Tuhan, dengan khotbah pada hari ini. Dan bulan ini kita memiliki seri khotbah yang baru yang bertemakan Word View. Oke. Temanya Word View. Bukan World View, bukan world view, but word view. Okay, pandangan firman Allah. Okay, word view. Okay, good. Okay, apa tujuannya? Apa tujuan kita introduce, kita mau belajar melalui seri word view ini? Tujuannya apa? Supaya kita semua punya pemahaman yang sama, punya pemahaman akan otoritas dan kebenaran firman Allah yang tertulis. Okay, kita memiliki pemahaman akan otoritas dan kebenaran firman Allah yang tertulis, sehingga apa? Ketika kita memiliki pemahaman akan kebenaran, akan otoritas dan kebenaran firman Allah yang tertulis, akhirnya apa? Kita dapat merespon. Kita dapat merespon dengan cara memberikan diri kita, memberikan hidup kita, apakah itu waktu kita, pikiran kita, daya kita, hati kita, kekuatan kita, segenap hidup kita, untuk mempelajari firman-Nya, untuk mentaati firman-Nya, dan menerapkan firman Allah itu di dalam kehidupan kita. Oke? Terima kasih Pastor Opol, tim kepemimpinan Gereja Every Nation Manado untuk kesempatannya buat saya membagi firman Tuhan melalui seri khotbah Word View ini. Terima kasih buat
kepercayaannya. Kita juga tidak lupa mengucapkan selamat pada Pastor Polce, pada Coach Berce yang kemarin baru saja di wisuda. Oke. Baru saja di wisuda, mereka selama 1 tahun lebih ya, 1 tahun mengikuti kelas Leadership to 15, dan selama 1 tahun mereka diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana, dan kita percaya melalui kehidupan mereka, kehidupan yang telah diperlengkapi lewat kelas Leadership 215 ini, itu akan menjadi berkat bagi jemaat Manado maupun jemaat Perintisan Definition Minahasa Utara. Amen. Dan selamat datang kembali. Tahu mereka berdatang, Pastor Opol, Ibu Lenda, Pastor Rivo, Pastor Polce sama Coach Berce baru tiba tadi subuh. Berangkat tadi subuh, tiba tadi jam 6:30. 7, selamat datang. Tetap semangat. Jangan mengantuk. Oke. Karena we have at least 1 hour ahead, oke? Selama 1 jam ke depan mungkin kita akan tetap stay awake. Oke, Bapak Ibu Saudara, melalui seri khotbah Worldview ini ada 4 bagian utama yang akan kita belajar bersama-sama, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang necessity, bicara tentang kebutuhan, selanjutnya kita akan bicara tentang authorities, inspiration of scripture, bicara tentang otoritas, inspirasi kitab suci, dan kita akan bicara tentang sufficiency, bicara tentang kecukupan dari firman Allah, dan pada minggu terakhir kita akan bicara tentang priesthood of all believers, imamat bagi semua orang percaya. Minggu ini, pada bagian minggu pertama ini kita akan belajar tentang kebutuhan akan firman Allah, necessity, kebutuhan akan firman Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan di Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 11 dan ayat 24 dan 72. Kita membaca firman Tuhan di Mazmur 119 ayat 9 sampai dengan 11 dan ayat 24 sampai dengan 72. Teks firman Tuhannya sudah saya cantumkan di slide dan kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ayat 24. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Ayat 72. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang tertulis, yang kami baca, kami dengar, akan kami belajar pada pagi hari ini. Biar kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang sungguh-sungguh menuntun kami, memberikan kami pengertian, memberikan kami pemahaman, menolong kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Biar Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami clarity, memberikan kami kejelasan, menerangi mata hati kami, sehingga kami dapat benar-benar mengerti dan memahami, dan berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami dapat mentaati dan menerapkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ambil alih waktu ini Tuhan, biar untuk kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Bicara tentang kebutuhan akan firman Allah. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, kalau kita bicara kebutuhan, needs, kebutuhan berarti sesuatu yang apa? Tidak bisa tidak. Ya kan? Kalau bicara tentang kebutuhan berarti sesuatu yang tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Sesuatu yang a must, suatu keharusan. Oke. Bicara tentang kebutuhan akan firman Allah berarti bahwa firman Allah menjadi sesuatu yang tidak bisa tidak ada dalam kehidupan kita. Oke? Pertanyaannya, mengapa kita butuh firman Allah? Mengapa kita butuh firman Allah? Pertanyaannya. Jadi gini, ide utama dari kebutuhan akan firman Allah yaitu ini. Ide utama mengapa kita butuh firman Allah, yaitu agar kita dapat memahami firman Allah, memahami Injil. Jadi ide utama dari kebutuhan kita akan
kitab suci, kebutuhan kita akan Alkitab adalah supaya agar kita dapat memahami Injil, memahami tentang kabar baik bahwa Allah telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus untuk mendamaikan kita dengan dirinya. Dan selanjutnya, setelah kita dapat memahami itu, kita dapat memelihara kehidupan kita, memelihara kehidupan rohani kita, dan kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Jadi kebutuhan kita akan firman Allah ini akan menjawab ini. Menjawab 3 hal. Kita dapat mengerti tentang Injil, kita dapat mengerti tentang Injil, dan kita dapat memelihara kehidupan kita. Dan kita dapat mengetahui kehendak Allah. Oke? Jadi kebutuhan akan 3 hal. Kebutuhan akan untuk Injil, kebutuhan untuk memelihara kehidupan kita, kebutuhan untuk mengetahui kehendak Allah. Nah, kebutuhan akan firman ini, dalam kebutuhan akan firman ini, kita akan melihat dari teks firman yang kita baca tadi, kita akan melihat dalam 3 hal. Oke? Yang pertama, kita akan melihat tentang kelakuan bersih, kelakuan yang bersih. Kita akan melihat tentang ketaatan, dan kita akan melihat tentang kemerdekaan dari dosa. Sekarang mari kita lihat apa yang teks firman Tuhan katakan mengenai kebutuhan kita akan firman Allah. Oke? Bicara tentang kelakuan bersih. Apa yang firman Tuhan yang kita baca tadi berbicara tentang kelakuan bersih. Ayat 9. Kita lihat, kita baca. Bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya kelakuan bersih itu? Oke? Apa sebenarnya kelakuan yang bersih? Kelakuan bersih, ya, can we define that? Bisakah kita mendefinisikan, kita bisa gambarkan apa itu kelakuan yang bersih? Oke, dari teks firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa kelakuan yang bersih adalah kelakuan yang sebenarnya sesuai dengan firman Allah. Oke? It's clear. Jelas. Kelakuan yang bersih adalah kelakuan yang sesuai dengan firman Allah. Kita sama-sama ketahui bersama. Dan kita belajar melalui seri The Gift of God's Word. The Gift of God's Word. Firman Allah adalah cermin. Kita bercermin dari firman Allah. Oke? Kelakuan bersih berarti kelakuan yang sesuai dengan firman Allah. Bottom line-nya dengan baik, saudara, bahwa kelakuan bersih bukanlah upaya kita untuk mendapatkan kebenaran dari Allah. Oke? Kelakuan bersih, ingat, kelakuan bersih bukanlah upaya kita untuk kita dapat dibenarkan oleh Allah. Bukan. Oke? Kelakuan bersih bukan upaya kita untuk mendapatkan pembenaran dari Allah. Bukan. Tetapi kelakuan bersih ini merupakan hasil. Katakan hasil. Hasil dari respon kita akan pembenaran, akan penyucian, akan pengudusan yang telah Allah berikan kepada kita. Oke? Kelakuan bersih ini merupakan hasil dari respon kita akan pembenaran yang telah Allah berikan buat kita. Bukan upaya kita ya untuk memperoleh kebenaran. Kelakuan bersih ini merupakan hasil dari respon kita akan apa yang sudah Allah kerjakan, yaitu pembenaran. Oke? Kenapa, saudara? Karena oleh karya Kristus kita sesungguhnya telah bersih. Oleh karya Kristus, oleh apa yang telah Yesus kerjakan, kita telah bersih. Di 1 Yohanes 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, tidak saya tampilkan di teks. Bapak Ibu Saudara bisa baca. Oke, kita akan melatih Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab. Oke? Di 1 Yohanes 1 ayat 7, dikatakan, dan darah Yesus anaknya membersihkan kita dari segala dosa. Dan darah Yesus anaknya telah menyucikan kita dari segala dosa. Oleh karya Kristus kita telah bersih dari segala dosa. Oke? Jadi penyucian, pengudusan, pembenaran yang Allah berikan kepada kita melalui karya Kristus menjadikan kita bersih. First point itu dulu. Pertama kita harus tahu dulu bahwa kita telah bersih oleh karya Kristus. Oke? Telah bersih, ada pembenaran di situ oleh karya Kristus. Melalui karya Kristus kita menjadi bersih, kita menjadi ciptaan baru. Namun, saudara, kehidupan kita tidak berhenti sampai di situ. Kehidupan kita tidak berhenti sampai pada keadaan kita dibenarkan oleh Allah. Oke?
Tidak berhenti sampai di situ karena ada proses selanjutnya. Tidak berhenti sampai kita penerima keselamatan, kita dibenarkan. Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan 5. Oke, Yohanes 15. Bapak Ibu Saudara baca. Yohanes 15 ayat 3 sampai dengan 5. Kata Yesus pada murid-muridnya, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Sekarang sudah bersih. Sekarang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Oke, kamu sudah bersih, tapi sekarang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, kata Yesus. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poinnya ini, oleh karya Kristus, oleh karya Kristus, oleh apa yang telah Yesus kerjakan, kita telah dibenarkan, kita telah dibersihkan, kita telah disucikan, kita adalah ciptaan baru. Hati Tuhan adalah kita adalah ciptaan baru yang terus terhubung dengan Dia, dengan pokok anggur itu, dan senantiasa dibersihkan. Agar supaya apa? Agar kita dapat menghasilkan buah yang banyak. Oke? Tidak berhenti sampai kepada kita dibenarkan, kita dibersihkan, tapi ada proses selanjutnya di situ. Kita harus terhubung, tetap tinggal di dalam Kristus, di dalam kebenarannya. Jadi, kelakuan bersih, apa ini maksudnya kelakuan? Jadi, kelakuan bersih itu sebenarnya adalah apa? Hasil. Kelakuan bersih itu adalah hasil, adalah buah, katakan buah. Kelakuan bersih itu adalah hasil atau buah dari keyakinan kita, dari ketaatan kita kepada firman Allah. Oke? Keyakinan kita kepada firman Allah, ketaatan kita kepada firman Allah. Kelakuan bersih itu adalah hasil, adalah buah dari devotion kita kepada Allah. Kelakuan bersih itu adalah hasil dari devotion kita kepada Allah. Buah itu, kelakuan bersih itu, itulah yang akan dinikmati oleh orang lain. Oke? Bukan kita berusaha untuk memperoleh kelakuan bersih. Tapi, firman Tuhan berkata, kita harus mempertahankan. Oke? It means, mempertahankan berarti sesuatu yang sudah ada. Mempertahankan berarti sesuatu yang sudah ada, sudah diberikan sebelumnya oleh Allah. Melalui karya Kristus kita sudah dibersihkan dan kita perlu untuk mempertahankan itu. Oke? Jadi, saudara, firman Allah menolong kita untuk senantiasa memiliki hubungan dengan Kristus sehingga kita dapat berbuah bagi kerajaan Allah. Firman Allah akan menolong kita dengan kita devote pada firman Allah, dengan kita memiliki devotion dengan firman Allah akan menolong kita untuk senantiasa memiliki hubungan dengan Kristus. Bagaimana kita dapat mengenal Kristus? Yang melalui firman Allah. Dan ketika, kata firman tadi, terhubung pada pokok anggurnya. Ketika kita memiliki hubungan senantiasa dengan Tuhan, dengan Kristus, maka kita dapat apa? Katakan, kita dapat berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mempertahankan kelakuan bersih? Firman Tuhan tadi ayat 9, Mazmur 119 ayat 9. Mengapa kita perlu mempertahankan kelakuan bersih? Jika kita baca di Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan 3, dikatakan di situ, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Apa sebenarnya hati Tuhan? Apa sebenarnya kehendak Tuhan buat kita? Oke? Kehendak Tuhan adalah umatnya berbahagia. Kehendak Tuhan adalah umatnya be blessed. Oleh karena Allah telah menyelamatkan kita, memberikan kita hidup yang baru, kita adalah ciptaan baru, kehendak Allah yaitu hidup kita tidak bercela. Kehendak Allah demikian, supaya kita hidup tidak bercela,
Supaya apa? Dengan kita hidup tidak bercela, maka kita dapat memiliki kehidupan yang berbahagia. Oke? Sehingga kita memiliki pemahaman yang benar, kita memiliki perubahan pikiran mengenai apa arti kata berbahagia. Apa arti kata diberkati? Oke? Berbahagia diberkati bukan soal uang, bukan soal materi. Tetapi adalah orang yang tidak bercela, yang mentaati firman. Oke? God is good. Bahwa kita memiliki pemahaman yang benar akan suatu kehidupan yang berbahagia. A blessed life, yaitu kehidupan yang mentaati firman Allah. Selanjutnya sekarang, bagaimana Allah menolong kita untuk mempertahankan kelakuan bersih. Bagaimana Allah menolong kita untuk mempertahankan kelakuan bersih. Kita tidak dapat mempertahankan kelakuan kita bersih dengan kekuatan kita. Allah menolong kita untuk mempertahankan kelakuan bersih. Bagaimana firman Allah, how can God's word help us to maintain a pure life? Bagaimana firman Allah menolong kita untuk mempertahankan kehidupan kita yang bersih, mempertahankan kelakuan kita menjadi bersih. Kelakuan bersih atau kehidupan yang bersih berarti kehidupan yang tidak tercemar. Kehidupan yang tidak bercela. Oke, bersih lawan katanya apa? Kotor. Tercemar. Oke, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang demikian? Kehidupan yang bersih. Kelakuan bersih, kehidupan yang bersih tidak berarti bukan berarti kehidupan yang kosong. Oke, kita memiliki kehidupan yang bersih bukan berarti kita pergi ke gunung, kita bertapa dan kita memiliki apa? Bersih. Tidak tercemar dengan dunia ini. Bukan demikian. Oke? Kehidupan yang bersih, kelakuan yang bersih dihasilkan bukan dari kita mengasingkan diri, bukan dari kita melarikan diri dari dunia ini, bukan kita melarikan diri dari masalah, bukan dari kita melarikan diri dari tantangan, bukan kita melarikan diri dari kesulitan, tetapi kita hidup di dalam dunia ini, kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, namun kita dipenuhi dengan firman Allah. Oke? Lawan dari kehidupan bersih adalah kehidupan yang tercemar, yaitu kehidupan yang tanpa firman Allah. Kehidupan yang bersih adalah kehidupan yang dipenuhi dengan firman Allah. Dan kehidupan kita sangat berharga dan harus dipertahankan. Oke? Allah telah menyelamatkan kita, menjadikan kita ciptaan baru, Dia menjadikan kita sangat berharga dan kita harus mempertahankan itu. Kehidupan yang demikian harus dipertahankan. Ya? Kenapa? Karena ada pihak lain yang tidak senang dengan keadaan kita yang sudah dibenarkan. Oke? Kita tahu siapa pihak itu. Oke? Ada pihak lain yang berusaha untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kehidupan kita. Ada pihak lain yang berusaha untuk membuat kehidupan kita menjadi tercemar. Jadi, bagaimana kuncinya? Semakin kita hidup, semakin kita memenuhi hidup kita dengan firman Allah, maka semakin kecil peluang dari pihak lain itu membinasakan hidup kita. Oke? Semakin kita memenuhi hidup kita dengan firman Allah, maka semakin kecil peluang dari si dia untuk membinasakan hidup kita. Oke? Lalu yang kedua, cara tentang ketaatan. Kebutuhan firman Allah, cara tentang ketaatan. Ayat 10. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Apa sebenarnya ketaatan itu? Tanya sama murid NCS. Obedience is? Ketaatan berarti apa? Memberikan hidup kita untuk tunduk sepenuhnya kepada seseorang, kepada orang yang memiliki otoritas atas hidup kita, dan melakukan apa yang dikatakan oleh orang itu dengan penuh sukacita, tanpa bersungut-sungut. Okay? Memberikan hidup kita untuk tunduk sepenuhnya kepada seseorang, pada orang lain yang memiliki otoritas atas hidup kita, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh otoritas kita itu dengan penuh sukacita, tanpa bersungut-sungut. Ketaatan adalah bukti dari kepercayaan. Oke? Ketaatan adalah bukti dari kepercayaan. Dan kepercayaan dihasilkan dari hubungan. Oke?
Saat hubungan antara Allah dengan manusia rusak, yaitu saat manusia jatuh ke dalam dosa, Allah yang berinisiatif mencari manusia. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan yang rusak itu melalui Yesus Kristus. Ya, kita dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. He restore, bahwa Allah memulihkan kembali hubungan antara kita dengan Dia. Dan ketika hubungan kita dipulihkan melalui Yesus Kristus, hasilnya apa? Iman. Kita percaya, kita beriman kepada Allah. Kita beriman kembali kepada Allah. Dan bukti dari iman kita apa? Kita taat. Oke? Bukti dari ketaatan kita adalah kita taat. Bukti dari kepercayaan kita adalah kita taat. Oke? Lalu sekarang pertanyaannya. Firman Tuhan berkata, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Pertanyaannya, mengapa kita perlu mencari Allah dengan segenap hati kita? Why? Mengapa kita perlu mencari Allah dengan segenap hati kita? Saat kita mencari Allah dengan segenap hati kita, maka itu akan mencegah kita menyimpang dari ketetapan Allah. How come? Bagaimana bisa? Dengan kita mencari Allah dengan segenap hati kita, maka akan mencegah kita menyimpang dari ketetapan Allah. Means, begini. Ketika kita mencari sesuatu, berarti kita tidak lagi mencari yang lain. Berarti kita mencari yang kita cari. Berarti kita tidak mempedulikan lagi yang tidak kita cari. Oke? Mencari ketetapan Allah akan mencegah kita untuk menyimpang dari ketetapan Allah. Dan lawan dari ketaatan adalah pemberontakan. Lawan dari ketaatan adalah pemberontakan. Dan pemberontakan ini lahir dari motif atau hati manusia yang ingin menjauh dari Allah. Pemberontakan lahir dari hati manusia yang ingin menjauh dari Allah. Oke? Jadi lawan dari pemberontakan adalah ketaatan. Lawan dari ketaatan adalah pemberontakan, dan pemberontakan itu lahir dari hati manusia yang ingin menjauh dari Allah, berpikir dan merasa bahwa dirinya adalah Allah. Bahwa dirinya dapat hidup tanpa Allah. Bahwa dirinya dapat hidup tanpa otoritas Allah, tanpa otoritas firman Allah. Dan firman Allah hari ini mengajar dan menasihati kita bahwa kita perlu mencari Allah dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya kita tidak menyimpang dari ketetapan Allah. Oke? Dan mencari firman Allah berarti mencari Allah. Di sini dia bilang, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Mencari Allah berarti sama dengan mencari firman-Nya juga. Oke? Jangan kita katakan, I want to search you Lord, I want to seek you Lord, and you not read your Bible. Oke? It's meaningless. Tidak ada arti apa-apa ketika kita bicara mencari Engkau. Aku mau mencari Engkau dengan segenap hatiku. Tapi kita tidak membaca, kita tidak mencari firman-Nya. Mencari Allah berarti mencari firman-Nya, mencari perkataannya, mencari ketetapannya, mencari perintahnya. Karena firman-Nya berkata demikian, carilah maka kamu akan mendapatkan. Jika kita mencari firman Allah, maka Allah berkenan untuk ditemui. Kita akan mendapatkan Dia. Di saat kita mencari dan mendapatkan, apa yang terjadi jika kita mencari dan kita found it? Dan kita mendapatkan. Apakah hanya sampai di situ? Kita mencari, kita sudah berusaha payah mencari. I found it. Kita mencari dan kita mendapatkan. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita mendapatkan? Respon yang benar adalah cuma satu, taat saja. Jika kita mencari dan mendapatkan firman Allah, kita taat. Respon yang benar adalah kita taat. Ketaatan adalah submission. Submit pada kehendak otoritas yang ada di atas kita. Oke? Jadi kebutuhan kita akan firman Allah yaitu mencari dengan segenap hati dan mentaatinya akan mencegah kita beralih fokus dan menjaga kita tetap berada di dalam panggilan kita. Oke? Saat kita mencari Allah dengan segenap hati dan mentaatinya, maka itu akan mencegah kita untuk beralih fokus. Dan itu akan menjaga kita stay on the course, tetap berada di dalam panggilan kita. Yang ketiga,
kemerdekaan dari dosa. Kebutuhan kita akan firman Allah akan membuat kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apa sebenarnya kehidupan yang merdeka dari dosa? Kemerdekaan dari dosa. Apa sebenarnya kehidupannya seperti apa itu? Kehidupan yang merdeka dari dosa. Kehidupan yang merdeka dari dosa adalah kehidupan yang berdasarkan kehidupan yang kita dasarkan pada kemenangan yang telah Yesus kerjakan. Oke? Bukan pada kemenangan yang kita kerjakan. Kemenangan dari dosa harus berdasar kepada apa yang telah Yesus kerjakan. Bukan kita. Bukan kita. Kita mau menang bukan karena kita. Tetapi kita berpegang pada apa yang telah Yesus kerjakan. Oke? Kehidupan yang merdeka dari dosa adalah kehidupan yang berdasarkan kepada kemenangan yang telah Yesus kerjakan bagi kita, yang memberikan kepada kita kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke? Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan yang telah Yesus berikan buat kita. Kehidupan yang merdeka dari dosa adalah kehidupan, dengan baik, kehidupan yang merdeka dari dosa adalah bukan kehidupan yang berdasarkan kepada kemampuan kita untuk menang atas kuasa dosa. Bukan berdasarkan pada kemampuan kita untuk menang atas kuasa dosa. Merdeka dari dosa, karena firman Tuhan berkata begini, merdeka dari dosa berarti tidak menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba kebenaran. Oke? Kita merdeka dari dosa, kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Kristus. Artinya, kita sungguh-sungguh menjadi milik Kristus. Jadi kemenangan kita bukan karena kita, tetapi karena master kita, kepada Tuhan kita. Sekarang, bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang merdeka dari dosa dan menjadi hamba kebenaran? Bagaimana kita dapat memiliki kehidupan yang merdeka dari dosa dan kita menjadi hamba kebenaran? Firman Tuhan dengan jelas berkata, simpan janjinya. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang merdeka dari dosa? Simpan janjinya. Simpan firman itu dalam hati kita. Simpan setiap janji Tuhan. Kalau simpan janji Tuhan berarti apa? Simpan janji Tuhan. Kita baca firman. Tidak mungkin sesuatu yang, tidak mungkin janji Tuhan kita simpan. Bagaimana kita bisa mengetahui janji Tuhan jika kita tidak membaca firman-Nya? We need to read the Bible. We need to read God's Word. Kita perlu membaca firman Tuhan. Dan setiap janji Tuhan itu akan kita simpan. Oke? Lalu mengapa kita perlu menyimpan janji Tuhan? Ayat 24, ayat 27. Ayat 24 dan 27 berkata gini. Ya, yang kita baca tadi. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Kenapa kita perlu menyimpan janji Tuhan? Karena firman Allah, karena janji Tuhan itu sangat berharga. Firman Tuhan itu sangat berharga, lebih daripada emas dan perak. Firman Allah adalah harta berharga yang dicari, harta berharga yang dicari dan harus disimpan. Harta yang berharga dan seharusnya menjadi kegemaran bagi setiap orang yang membutuhkan hikmat. Saudara, kita tidak dapat menang atas dosa. Kita tidak dapat menang atas dosa dengan mengandalkan kekuatan kita. Kita perlu hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu adalah pribadi Yesus. Oke? Hikmat Tuhan adalah pribadi Yesus. Kita membutuhkan hikmat dan kita menyimpan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya sederhana buat kita. Will you read and obey God's word today? Maukah kita membaca firman Tuhan dan mentaati firman Tuhan hari ini? Dan bukan hanya hari ini, but for the rest of our life. Oke? Tapi sepanjang hidup kita. Will you dedicate your life? Oke? Maukah kita mendedikasi, memberikan waktu kita, tenaga kita, upaya kita, hati kita, pikiran kita untuk membaca firman Tuhan? Firman Tuhan katakan itu apa? Firman Tuhan adalah harta yang paling berharga. Dia lebih daripada emas dan perak. Daripada kekayaan yang ada di dunia ini. Jika kita tidak membaca
firman dan mentaatinya, terus apa yang kita lakukan? Kita sedang mengejar apa di dunia ini? Apakah kita sedang mengejar sesuatu yang fana, sesuatu yang sia-sia? Apa kita sedang mengejar sesuatu yang tidak kekal? Firman Tuhan berkata, firman-Nya, janjinya adalah harta yang paling berharga. Lebih berharga daripada emas dan perak. Hari ini, jika kita mendengar firman Tuhan, yang mengencourage kita, yang mendorong kita untuk membaca dan merenungkan dan mentaatinya, firman Tuhan katakan, jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Will you read and obey God's word today and for the rest of your life? Biar itu menjadi perenungan buat kita. Biar itu menjadi devotion buat kita. Untuk kita sungguh-sungguh melihat bagaimana firman Tuhan ini jadi sesuatu yang berharga buat kehidupan kita. Untuk kita menjalani kehidupan di dunia ini. Amin? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur jika kami membaca firman-Mu setiap hari, kami menemukan pribadi Engkau, kami menemukan janji Engkau, kami menemukan hikmat Engkau. Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu dan menemukan firman-Mu, kebenaran firman-Mu, biar hati kami submit, biar hati kami merendahkan diri Tuhan, kami mau taat. Tuhan, kami mau belajar dari ketaatan. Lebih baik bagi kami untuk belajar dari ketaatan daripada kami terlanjur melakukan kesalahan. It is good for us to learn from obedience, Lord. Baik bagi kami, jauh lebih baik bagi kami Tuhan, untuk belajar dari ketaatan. Daripada kami harus terlanjur melakukan kesalahan. Jauh lebih baik bagi kami untuk taat. Jauh lebih baik bagi kami untuk mencari firman, untuk mengenal Engkau dan taat setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur kami percaya firman-Mu yang kami dengar, kami belajar hari ini sungguh-sungguh dimeteraikan dalam setiap hati kami, dalam setiap jemaat-Mu Tuhan, dan Roh Kudus yang akan terus berbicara dalam kehidupan kami dan memampukan kami Tuhan untuk terus bertekun di dalam firman-Mu, sungguh-sungguh diberikan kemampuan bahkan untuk mentaati firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang terlalu sulit bagi kami. Kami buang setiap kemalasan kami, buang setiap kemalasan kami. Kami memberikan hidup kami, hati kami, tenaga kami, daya kami, waktu kami, sungguh-sungguh mencari Engkau, mencari firman. Terima kasih Tuhan, biar kemuliaan hanya bagi Engkau. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengadakan perjamuan pada pagi hari ini. Kita sama-sama belajar melalui perjamuan. Yesus memerintahkan buat kita, saat kita mengingat akan Dia, kita melakukan ini. Saat kita mengingat apa yang telah Yesus kerjakan, Dia mati bagi kita, Dia bangkit untuk kita, kita melakukan ini. Kita memperingati kematian-Nya, dan kita memberitakan akan kedatangan Tuhan. Dan kita melakukan ini, kita melakukan perjamuan. Kita mengingat akan sumpah Tuhan, akan janji Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Perjamuan is sacrament, sakramen. Dari bahasa Latin sakramen yang berarti an oath, sebuah sumpah. Kita mengingat akan sumpah, akan janji yang telah Allah berikan bagi kita, bahwa Dia sekalipun tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan di hadapan jemaat Tuhan, kita berjanji bahwa kita akan mengingat apa yang telah Yesus kerjakan. Firman-Nya berkata,
langit dan bumi akan berlalu. Dunia ini hanya sementara. The world will pass. Dunia akan berlalu. Tapi janji Tuhan, tapi perkataanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Inilah yang kita pegang. Segala sesuatu yang kita lihat saat ini, gedung ini, bangunan ini, rumah kita, kendaraan kita, harta kita, semuanya akan berlalu. Satu yang tidak akan berlalu, perkataannya tidak akan berlalu. Itulah janji Tuhan. Ketika kita mengambil perjamuan pada pagi hari ini, kita mengingat bahwa firman-Nya tidak akan berlalu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri. Kita mengambil perjamuan pada siang hari ini sambil kita mengingat pada kesetiaan Tuhan. Kita mengingat pada janji Tuhan. Janjinya berkata bahwa perkataannya tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataannya tidak akan berlalu. Dia memeteraikan itu. Dia memeteraikan firman-Nya, darahnya, dengan tubuh. Jadi jaminan buat kita bahwa kita bisa berharap penuh pada setiap perkataan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengambil roti ini, kita mengingat bagaimana tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan buat kita. Kita mengingat bagaimana Dia taat sampai mati, menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang setia. Jemaat Tuhan, makanlah dan ingatlah akan kesetiaan Tuhan di dalam hati. Saat kita mengambil perjamuan, anggur perjamuan pada pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan berkata, Ayub berkata pada masa terakhir, ketika Tuhan telah memulihkan keadaannya, Ayub berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub berkata, ketika Tuhan telah, dia bertobat dari setiap ucapannya. Ayub bertobat dari setiap perkataannya yang salah tentang Tuhan, tentang pengertiannya yang salah tentang Tuhan. Dan akhirnya Ayub berkata, pada bagian terakhir di Ayub, dia berkata, aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Wow. Jika kita hari ini mendengar firman Tuhan, mendengar janji Tuhan, ketika kita mengambil anggur perjamuan ini, bahwa darah Kristus tidak pernah gagal, pengorbanan Kristus tidak pernah sia-sia. Setiap rencana Tuhan, setiap perkataannya pasti terjadi dalam kehidupan. Jemaat Tuhan, ambillah anggur perjamuan ini dan ingatlah bahwa tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan. Minumlah di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perkataanmu tidak akan pernah berlalu. Perkataanmu tidak akan pernah gagal. Kami menyimpan setiap janjimu, setiap firmanmu dalam hati kami, dan kami menghidupinya setiap hari Tuhan. Bahwa kami hidup berkemenangan oleh karena kami memiliki firman Tuhan, memiliki janji Allah dalam kehidupan kami. Biar jemaat-Mu Tuhan semakin kuat, bukan dengan kekuatan mereka, bukan dengan kekuatan kami, tapi kami semakin kuat oleh karena kami semakin terisi, semakin diisi oleh kebenaran firman. Kami tidak mudah digoyahkan, kami tidak mudah dipatahkan, kami tidak mudah diremukkan. Kami mungkin bisa melakukan kesalahan, kami mungkin bisa melakukan dosa, tapi kami tahu janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kami untuk selamanya tergeletak. Tuhan akan datang bawa kami untuk bangkit kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap kegagalan kami, setiap kelemahan kami tahu telah Tuhan selesaikan di kayu salib. Terima
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap janji-Mu. Kami sungguh percaya kehidupan kami sungguh-sungguh akan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Jesus. Thank you Lord. Ini pujian kami bagi Engkau Tuhan. Ajar kami lebih mengenal Engkau. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung
Kami ingin dan rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Aku berdoa di saat ini Tuhan, Engkau memberikan kami kehausan dan kelaparan, kerinduan akan Engkau Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau tuntun kami untuk kami dapat mengerti dan mengenal Engkau. Karena firman-Mu Tuhan menjadi pegangan kami, firman-Mu menjadi kekuatan kami. Karena firman-Mu seperti pelita yang akan menerangi di jalan-jalan hidup, sehingga kami dapat menjadi pribadi dan menjadi orang yang akan membawa terang firman-Mu bagi orang-orang yang membutuhkan terang-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel senantiasa menyertai kami. Engkau Allah Immanuel senantiasa memberkati akan hidup kami. Pekerjaan dan rumah kami, studi kami, Engkau berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup di dalam berkat Engkau, dan kami hidup di dalam tujuan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang damai sukacita menyertai kami di dalam nama Yesus. Amin.